Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa, para mahasiswa Diplomatika Kebendaraan Negara ya. Kita masih melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu mengenai teori-teori pengeluaran negara. Menurut jenis sifatnya, pengeluaran ada pengeluaran untuk investasi, ya, bisa untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Ini lebih bertumpu pada belanja modal. Berikutnya pengeluaran untuk penciptaan lapangan kerja, maka didorong bagaimana terciptanya banyak lapangan kerja. Ya, berikutnya lagi pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain untuk pendidikan, rekreasi dan sebagainya. Kemudian pengeluaran untuk masa depan, yaitu pengeluaran yang untuk investasi investasi kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berikutnya ada pengeluaran yang tidak produktif, misalnya pengeluaran untuk pertahanan negara, keamanan dan sebagainya. Kemudian pengeluaran negara terhadap perekonomian, ya. Maka pengaruhnya ada 4 hal, ya 4 sektor. Pertama sektor produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi masyarakat, keempat keseimbangan perekonomian. Terhadap sektor produksi, ya, maka negara mendorong bagaimana ada tumbuhnya industri keuangan dan industri-industri lain, ya, seperti kebutuhan mesin dan sebagainya. Berikutnya pengeluaran pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa, membangun gedung kantor, menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan rumah sakit, ya, ATK dan sebagainya. Kemudian pengeluaran pemerintah untuk distribusi, sehingga ada distribusi pupuk dan sebagainya, sehingga ada distribusi untuk subsidi listrik, ya, sehingga masyarakat bisa memiliki listrik. Dengan demikian masyarakat menikmati, bisa membeli, ya. Berikutnya pengaruhnya terhadap konsumsi, ya, dengan adanya subsidi tadi, konsumsi akan listrik, konsumsi penggunaan jasa kendaraan bisa meningkat karena harganya disubsidi oleh pemerintah. Berikutnya terhadap keseimbangan ekonomi. Jadi pemerintah mengaruhi bagaimana sektor lain didorong ditingkatkan sehingga pengangguran bisa dikurangi, bisa juga bagaimana defisit anggaran, kekurangan anggaran bisa dipenuhi dari pembiayaan perbankan, dari masyarakat ataupun dari pinjaman luar negeri, ya. Terutama ini adalah dari masyarakat atau dari sektor perbankan, ya. Kalau Anda lihat, ya, di slide, ya, postur APBN yang ini, ya, postur APBN. Ya. Di sana ada penerimaan negara sebesar 2.200 triliun, sedangkan belanjanya 2.500 triliun. Nah, berarti ada defisit, ya, defisit atau pembiayaan senilai 300 triliun. Defisit ini, ya, tidak boleh kita utang atau membuat surat utang berlebih-lebihan, maka ada nilai batasan. Nah, silahkan, ya, bagi absensi nomor 1 sampai nomor 10, silahkan dicari batasan defisit untuk APBN 2020 berapa, ya. Batasan yang diperbolehkan, ya, dari PDB, ya, silakan dicari. Bisa juga Anda cari dengan melihat silakan di searching, ya, namanya nota keuangan tahun 2020. Berikutnya postur APBN tadi banyak dibiayai dari mana? Dari pajak, ya, pajak sangat dominan dalam pembiayaan ini. Maka terhadap nomor absen berikutnya, ya, 11 sampai 20, silakan ditulis berapa persentase pajak di APBN 2020, berapa persentase pajak, dan pajak apa saja yang dominan dalam penerimaan pajak di tahun 2020. Berikutnya bisa dibaca semuanya mengenai insentif pajak, bea cukai, PNBP, ya. Berikutnya kita lanjutkan mengenai belanja pemerintah pusat, ya.
Silahkan dicermati belanja pemerintah pusat ya. Di sana untuk apa saja pengeluaran belanja pemerintah pusat. Yang pokok ya, yang utama untuk apa saja. Silahkan untuk nomor berapa? 21 ya. Sampai 30 dicari belanja pemerintah pusat dalam APBN 2020 ya. Senilai berapa dan apa saja belanjanya, yang penting-penting saja. Berikutnya slide bisa dipelajari lagi ya, bahwa belanja pemerintah pusat ya, antara lain belanja untuk apa? Pegawai, bansos, subsidi, belanja modal, belanja barang. Nah, saya minta untuk dicermati belanja pegawai di APBN 2020 berapa persen belanja pegawai pemerintah pusat ini ya, belanja pegawai pemerintah pusat tahun 2020 berapa persen, berapa rupiahnya ya, untuk apa saja belanja pegawai tadi. Demikian untuk kuliah hari pertama. Nanti ada 3 film ya, ini film yang kedua, nanti ada 1 film lagi, jadi 3 film, dan tugasnya nanti juga ada lagi di film yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.